Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2000 kurang 1. Lebih kenceng lagi. Saya pengen tahu semangatnya jamaah Perum Telaga Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat kalau gini ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Pertama yang saya hormati, ini sampai jam berapa dulu nih? Sampai sejam, 2 jam? Bebas? Bebas. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau dengan dibatasin udah enak banget ini makanya. Pertama yang saya hormati kepada para alim ulama, para asatidzah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang saya hormati kepada Bapak Presiden, ada Bapak Presiden? Yang diwakili oleh Ketua RT. Ada dari pemerintahan juga, RT, RW itu wakil pemerintah ya Pak. Bapak RT beserta Ketua RW beserta jajarannya. Yang saya hormati tim Rebana, dari mana ini tim Rebana? Hadroh. Ayah. Alhamdulillah. Pada sehat tuh. Yang saya hormati kepada tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semua yang saya banggakan. Ini teh saya tuh ditotok, tahu nggak Ibu? Ditotok. Tahu-tahu aja dikabarin. Jadi tanpa ada angin, jadi tanpa ada hujan, langsung dikabarin suruh ke sini. Saya juga mau ngapain nggak tahu saya juga. Tapi pada intinya, pada kesempatan kali ini adalah bulan apa ini Bu? Pak? Bulan Rabiul Awal. September Ya. Bulan Rabiul Awal, di mana Rabiul Awal ini adalah ada momen yang sangat penting. Apa itu? Yang pertama yaitu kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kelahiran, juga hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Pun di bulan Rabiul Awal ini adalah wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini
harmoni berzikir. Biar panitia kalau nggak dibaca kasihan ya Bu. Harmoni berzikir dan bersolawat. Dewan Kemakmuran Masjid dalam kurung DKM Masjid At-Taqwa. Perum Telaga Harmoni Residen RW 015 Sukasari Serang Baru. Sapari Maulid 1445H garis doyong 2023 M. Nah, itu ya. Ada temanya ini. Maulid Nabi sebagai jembatan sinergikan ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat. Cuman nggak ada di saya fotonya. Aduh, nyusul ya panitia ya. Harusnya ada ini mah. Nggak ada. Berarti kalau nggak ada mah kan cabutan ya. Biasanya amplopnya tebelan gitu. Jangan ngomongin, nggak boleh. Kata guru saya jangan ngomongin amplop, nggak boleh. Haram hukumnya. Kalau kalian, kata guru saya, nih, kalau kalian sudah jadi ustadz, kalau misalkan dipanggil oleh jamaah, jangan minta bayaran, nggak boleh, haram hukumnya. Dikasih amplop, jangan. Yang penting isinya. Ya. Bener kan? Kata saya, isinya nggak usah. Apa? Yang penting anak bini diingetin. Anak bini. Bu, cinta sama Rasul Bu. Cinta sama Rasul. Nih di dalam salah satu hadis, man ahabba sayaan kasiro zikruhu. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka dia akan memperbanyak untuk mengucapkan. Apa intinya? Sholawat. Biar pada semua sehat ya, semua sehat, pada berkah semuanya. Sholawatan dulu, siapin bisa? Siapin, tibil gulung aja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil adati wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil adari wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha ya Allah berikan untuk bisa Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bu, masih ada? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia. Manusia laisa kal basar. Manusia tapi bukan manusia. Berbeda manusianya.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan menurut jumhur ulama yaitu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Mengapa ditempatkan atau ditetapkan tahun gajah? Karena pada saat itu Raja Abraha ingin menyerang kota Mekah, khususnya untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi ini sejarah, Bu, ya. Jadi biar nanti dapat pulang ke rumah, nanti kalau misalkan ditanya sama anak-anak, ya Pak, Ma, ya, tadi dapat apa? Tadi ditanya sama anaknya, kalau lahir Nabi Muhammad itu tanggal berapa? Jangan sampai kayak gitu ya. Tapi biar tahu gitu. Berarti tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ketika Raja Abraha pada saat itu di tahun tersebut ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena dia ngiri terhadap kota Mekah. Mengapa? Karena kota Mekah itu ada Ka'bah yang banyak dikunjungi, sehingga perekonomian di Mekah tersebut menjadi baik. Ada yang dari kota Sam, ada yang dari Habasah, semuanya pada berbondong-bondong ke kota Mekah, khususnya ke Ka'bah, sehingga ngiri Abraha tersebut. Akhirnya apa? Abraha ini membuat Ka'bah tandingan. Ka'bah tandingan, dibuatlah sebuah Ka'bah, dan di mana Ka'bah tersebut, Ka'bah tandingan tersebut disebut dengan Qulais. Apa? Qulais. Qulais itu dari kata kolan suatun. Kolan suatun itu apa? Kopiah, peci. Kenapa disebut Qulais? Karena orang Arab itu kalau misalkan melihat bangunannya Qulais tersebut apa? Tinggi. Sehingga kalau misalkan melihat itu sampai terjatuh kopeh, maka disebut Qulais. Nah, akhirnya Raja Abraha ini setelah beres membuat bangunan duplikat Ka'bah, disuruh orang-orang untuk berbondong-bondong ke Qulais, tapi nggak ada satupun. Padahal megah begitu, megah banget, cuman nggak ada yang mau. Ada di antara orang kafir datang ke Qulais tersebut dan apa? Buang kotoran. Bukan mau ngapa-ngapain, buang kotoran. Marahlah Raja Abraha. Diketahui, wah ini kerjaan orang kota Mekah nih. Akhirnya apa? Abraha mempersiapkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi setelah di perjalanan Allah menakdirkan lain. Dengan apa? Dengan mengambil ataupun mengirimkan burung ababil. Dalam surat apa? Surat Al-Fil itu adalah asbabun nuzul. Kalau misalkan di dalam Al-Quran disebutnya asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Ya. Jadi surat Al-Fil tersebut adalah apa? Sebab-sebab ketika Raja Abraha ingin menghancurkan kota atau bangunan Ka'bah. 6 bulan setelah itu akhirnya apa? Akhirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ya, lahir di tahun tersebut. Setelah hancur semuanya, ya, sebelum menghancurkan Ka'bah, ya,
ternyata sudah dihancurkan oleh Allah melalui burung ababil. Setelah 6 bulan berikutnya lahirlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada orang yang sangat berbahagia di antara orang kafir yang berbahagia, yaitu Abu Lahab atau Umar bin Hisam. Ya. Nah, Abu Lahab ini juga adalah orang dari kalangan kafir, ya, yang senang terhadap kelahirannya baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah lahir disusuin oleh Aminah ibunya. Setelah hanya beberapa hari, kebiasaan masyarakat Arab yaitu apa? Menitipkan ke desa. Untuk apa? Dimana kalau di desa itu udaranya sejuk, juga bahasanya baik, fasih bahasa Arab. Kalau misalkan bahasa kayak harmoni kan segala macam, ada Jawa, ada Sunda, ada Palembang, ada Batak dan lain sebagainya, Betawi, ya banyak. Kalau misalkan di mana di Arab pada saat itu, khususnya di kampung Sa'ad, akhirnya apa? Akhirnya dititipkan. Khususnya ada seseorang miskin. Dia biasanya orang Arab itu, ya, yang miskin itu mencari ke Mekah. Kemudian apa? Mencari untuk ada yang bisa diasuh bayinya tersebut. Kalau misalkan ada yang baru melahirkan, mau dititipkan, di apa? Biar mendapatkan upah. Ternyata ada salah satu, yaitu apa? Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini nggak ada orang yang mau. Kenapa? Ketika mendapati Muhammad kecil, orang tuanya tidak ada, ayahnya tidak ada, orang miskin, apa yang mau diambil nanti katanya. Akhirnya apa? Akhirnya datang Halimah, ya, kepada Aminah. Udah, kata suaminya, biarin, nggak apa-apa, ambil aja, mudah-mudahan ada keberkahan. Akhirnya diambillah oleh Halimah Sa'diyah. Oleh Halimah Sa'diyah ini dibawa. Ternyata orang-orang yang dulu pertama kali yang sudah membawa orang-orang ke Sa'diyah tersebut, ternyata sudah dulu pergi ke kampung. Apa yang terjadi? Ternyata Halimah Sa'diyah lebih awal nyampe. Itu adalah sebuah keberkahan. Wah, ajaib benar. Akhirnya apa? Akhirnya diasuh. Ternyata Halimah itu adalah orang miskin. Akan tetapi ketika merawatnya baginda Rasul, pada saat itu kambing-kambingnya, kemudian tanamannya sangat subur. Kambing-kambingnya gemuk-gemuk dan bisa diperah. Bahkan ketika ada kambing-kambing yang mendekati kambingnya Halimah, ikut menjadi gemuk. Itu karena keberkahan. Itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tuh. Masirul muslimin rahimakumullah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berkaitan dengan Maulid, ya, harus kan Maulid Nabi, ya. Maulid Nabi ini, ya, ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah Sa'diyah, diasuh kurang lebih 2 tahun, ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Apa? Malaikat Jibril membelah dada. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya Halimah Sa'diyah berkata kepada Halimah, wahai ibu, itu Muhammad. Ada apa? Itu Muhammad dibawa oleh orang. Akhirnya dihampirin, ternyata memang sudah di pinggir sendirian. Muhammad, kenapa kau? Tidak apa-apa, saya tadi ada. Diceritakan lancar. Baginda Rasulullah itu, ya, di usia 5 bulan sudah bisa berjalan. Bahkan di usia 9 bulan sudah berbicara lancar, fasih.
itu adalah sebuah mukjizat. Mukjizatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kejadian yang sangat luar biasa. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata setelah kejadian itu khawatir Halimah itu. Akhirnya dibawa lagi kepada siapa? Kepada Aminah, ibunya. Wahai Aminah, saya mendapati kejadian seperti ini. Karena pada saat itu kota Mekah dalam keadaan kena wabah. Wahai Halimah, tolong bawa lagi karena sekarang dalam keadaan wabah. Tolong diambil. Akhirnya dibawa kembali oleh Halimatus Sa'diyah atas izin ibundanya. Akhirnya sampai 6 tahun lamanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika baginda Rasulullah SAW di usia 6 tahun, akhirnya dikembalikan kepada Aminah ibundanya, dan Aminah membawa kepada mana? Untuk berziarah kepada ayahnya. Nih baginda Rasul itu udah yatim, ya. Sejak kecil, sebelum lahir sudah yatim. Akhirnya dibawa oleh ibundanya kemana? Ke Abwa untuk berziarah. Ternyata pada saat itu Allah menakdirkan lain. Nakdirnya apa? Meninggal. Dan akhirnya dibawa, ya, kemudian dimakamkan di kota Abwa, dekat Madinah. Akhirnya baginda Rasulullah SAW pada saat itu dibawa oleh budaknya, kemudian diserahkan kepada siapa? Kepada kakeknya. Kakeknya siapa namanya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib cuma 2 tahun namanya. 2 tahun diasuh oleh baginda Rasulullah oleh Abdul Muthalib, ya. Kemudian setelah itu usia 80 tahun kakeknya meninggal dunia dan diasuh oleh siapa? Abu Thalib, pamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baginda Rasulullah SAW di usia 12 tahun akhirnya dibawa oleh pamannya yaitu Abu Thalib ke kota Sam untuk berdagang. Cuman pada saat itu apa? Pada saat itu melewati sebuah bihara. Ada yang bernama yaitu Buhairah. Buhairah ini adalah seorang pendeta. Pendeta yang mengerti terhadap kitab Injil. Dan didapati di dalam kitab Injil tersebut bahwa akan ada seorang nabi akhir zaman. Dilihat sudah lama dinantikan oleh Buhairah. Dilihat di jendela ada enggak perubahan, ada enggak yang aneh-aneh. Ternyata pada saat itu kafilah tahu ibu kafilah? Kafilah itu adalah rombongan dagang yang memakai onta melakukan perjalanan, itu disebut kafilah. Nah, pada saat itu rombongan Abu Thalib itu dinaungi oleh apa? Oleh awan. Dilihat oleh Buhairah, oh ada seorang tamu. Ini adalah tanda-tanda yang ada di dalam kitab Injil. Akhirnya apa? Akhirnya dipersilakan untuk masuk ke dalam Buhairah tersebut. Wahai, ditanya, siapa pimpinan ini? Saya, kata Abu Thalib. Siapa Anda? Saya Abu Thalib. Kira-kira ada lagi nggak orangnya di sini? Ada di luar. Siapa? Anak saya. Bawa sini. Akhirnya Muhammad kecil disuruh masuk ke dalam. Mana anaknya? Ini anak saya. Bukan. Ternyata Buhairah tersebut mengerti dan paham bahwa itu adalah bukan anaknya Abu Thalib. Bukan, saya tahu ini adalah anak yatim. Ternyata baginda Rasulullah SAW sudah diketahui oleh pendeta yang bernama Buhairah. Wahai Abu Thalib, ini adalah calon nabi. Kalau kamu dengan rombongan kamu melakukan perjalanan kembali,
maka orang Yahudi akan mematikan atau membunuh anak itu. Karena percaya terhadap Buhairah tersebut, akhirnya Abu Thalib apa? Pulang kembali ke kota Mekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu akhirnya apa? Akhirnya setelah kembali ke kota Mekah dan hanya menggembala kambing. Yang dikembalin kambing siapa? Punya tetangga, punya teman-temannya. Dan ternyata apa? Ketika dikembalakan kambing oleh Muhammad kecil, itu kambingnya gemuk-gemuk. Dan disitulah baru orang-orang menyadari bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sangat amanah. Maka disebut dengan julukan Al-Amin. Di situ awal sudah diketahui bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat amin, Al-Amin. Ada yang wajib 4 sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Pertama, sidik. 2, amanah. 3, fatonah. 4, tabligh. Sidik adalah jujur, amanah dapat dipercaya, fatonah cerdas, pandai, pintar, tabligh menyampaikan. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 25 tahun, akhirnya beliau membawa barang dagangan seorang saudagar kaya, paling kaya. Siapa? Yaitu Siti Khadijah. Ternyata apa? Siti Khadijah ini kepincut terhadap Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Melalui salah satu budaknya, akhirnya tolong sampaikan rasa ingin saya terhadap Muhammad. Akhirnya disampaikanlah kepada Nabi Muhammad keinginan untuk menikah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orangnya apa? Orangnya sangat rendah hati, tidak langsung menerima apa yang dikatakan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul meminta izin kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Wahai paman, aku akan menikah dengan Khadijah. Akhirnya diberikanlah Khadijah memberikan izin terhadap Nabi Muhammad. Baginda Rasul maharnya 20 ekor unta. Bapak-bapak, Bu, bapak-bapaknya berapa? Banyak ya? Seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat. Bari nganjuk deh. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah 20 ekor unta. Ketika apa? Ketika menikah Siti Khadijah. Akhirnya setelah menikah dengan Khadijah, mendapati dan dikaruniai anak atau putra-putra, yaitu Abdullah, kemudian Zainab, kemudian Ibrahim, kemudian Qasim, kemudian Ummi Kulsum, kemudian Ruqayyah. Ya. Di antara laki-laki ada satu yang bukan dari Siti Khadijah. Siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibrahim. Dari siapa istrinya? Dari siapa? Ada yang tahu? Saya kasih. Tenang, nanti akan diganti nama panitia. Ada yang tahu? Saya kasih. Siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 1, 2, 3. Aduh, alhamdulillah. Milik lagi. Lagian ibu mah nggak cepet-cepet, cepet tuh bu. Nggak kayak WA. Kalau WA mah screening, udah langsung ngechat.
Kalau misalkan Allahu Akbar, tar belum komat. Kalau udah komat, tar belum satu rakaat. Nah, kalau udah komat, ya baru satu rakaat. Kalau udah salam. Jangan. Inna awwal ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya pertama kali seorang hamba yang akan dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Nih kalau ibu-ibu demen ngaji, demen sholat, demen ibadah, aman bapaknya, tenang, aman, ya, nggak akan macam-macam ibu-ibunya, ya. Bapak-bapaknya nih, bapak-bapaknya mesti disolehin juga. Kalau misalkan udah ada, Pak, udah ada, ya, ayo ke masjid. Anaknya aja, gitu. Biar apa? Biar penuh jamaahnya. Kalau makmur, insya Allah, ya. Kalau misalkan masjid, kalau pengen lingkungan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu apa? Sholat itu adalah apa? Itu ngambilnya di Sidratul Muntaha. Bukan dari mana. Kadang-kadang kalau misalkan aduh pacaklik, bisnis macet, pedagang, kadang tempo-tempo habis, kadang-kadang enggak. Ke sanana ke Cianjur, ke Cikundul, ya. Ada dong dukun di sebelah sono no, paranormal, ya. Jangan. Sholat. Istainu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan dengan apa? Dengan sholat. Jangan dengan apa-apa. Makanya Bu, kalau misalkan kita misalkan pacaklik, ya, jangan curhat tuh, jangan sama ibu-ibu lagi, jangan. Bu, ya, jangan curhat sama temannya, jangan. Kalau curhat tuh sama siapa? Sama Allah. Sama Allah. Nggak punya uang, doa sama Allah. Ya Allah, saya minta uang ya Allah. Cuma deketin telinganya laki. Di telinga, deket telinga suaminya. Ya Allah, beras udah habis ya Allah, minta. Gitu. Biar kedengerin, ya, dengerin lakinya. Nih laki-laki mah banyak godaannya Bu. Ya, kalau udah di luar sana banyak godaannya. Ya. Ibu pengen kan ketemu Nabi? Nih, baginda Rasulullah SAW ketika nanti sudah di akhir, ya, akhir sudah hancuran semuanya, alam dunia udah hancur sejadi-jadinya, dan tinggal Allah semata, maka dibangunkan, ya, kata Allah, malaikat Jibril, tolong bangunin. Siapa? Muhammad kekasihku. Akhirnya dibangunin. Wahai Muhammad, bangun. Ayo yaumil hada. Hari apa ini? Ini hari kiamat ya Rasul. Hari kiamat. Aina ummati? Mana umatku? Tuh umatku. Ya. Umatku. Kita yang ditanya lebih dulu, bukan bini, bukan saudara-saudaranya, bukan anaknya, tapi kita yang selalu diberikan apa? Selalu dipanggil. Ya, maka ketika baginda Rasulullah SAW cinta kepada kita, maka kita pun harus cinta. Yuk. Apalagi kalau misalkan udah ngelagu, ya, kolam ikan. Siap kolam ikan? Ayo. Siap. 1, 2, 3. Bila ingin bertemu di dalam surga, tenangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin bertemu nanti di syafaat, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan dulu, tunggu
sholli Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nih ada salah satu kisah ya. Ini kisah sebagai inspiratif. Ada yang namanya Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim ini adalah seorang yang melakukan safar. Pada saat itu Sabit ini melewati sebuah perkebunan. Perkebunannya itu adalah perkebunan apel. Perkebunan apel, dan dirasa pada saat itu memang sedang ranum-ranum, sudah tinggal dipanen. Apa yang dilakukan Sabit? Merasa haus, merasa lapar, dan melihat ada apa? Ada apel yang terjatuh. Dan serta-merta Sabit ini mengambil apel tersebut. Kerak satu, waduh, astagfirullahaladzim. Dia langsung berucap istighfar. Ini bukan punya saya. Akhirnya apa? Sabit ini masuk ke dalam kebun mencari orang yang punya kebun tersebut. Akhirnya apa? Masuk, didapati seorang yang sedang bersih-bersih kebun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Tuan, apakah ini kebun Tuan? Bukan, kebun yang punya kebun ini di sana. Kenapa? Saya tadi tidak sengaja melihat apel, kemudian mengambil apel tersebut dan memakannya. Ini masih ada satu kali. Oh, kalau gitu kamu ke sana aja. Ada, kalau misalkan kamu ke tempat pemilik kebun ini, kamu harus melakukan perjalanan satu hari satu malam. Karena Sabit ini ingin meminta ridho terhadap buah apel tersebut, akhirnya tergopoh-gopoh mencari pemilik kebun tersebut. Setelah dapat, ternyata diketok. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa di situ? Di situ akhirnya apa? Si tuan tersebut bertanya, Anda siapa? Wahai Tuan, saya kemarin saya melewati kebun Tuan. Kemudian saya melihat apel. Terus saya mengambil. Kemudian saya memakannya. Nih masih ada satu kali. Oh gitu. Ya terus kenapa? Saya mau minta ridhonya terhadap apel satu gigitan ini. Kata tuannya tersebut apa? Enggak bisa. Saya nggak mau ridhonya. Saya nggak mau ikhlasin. Kemudian apa yang harus saya lakukan agar ini apel yang telah saya gigit bisa diikhlaskan oleh engkau, ya Tuhan? Yaudah, kalau kamu ingin diikhlaskan apel tersebut, kamu harus memenuhi syarat saya. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus menikahi dengan anak saya. Oh, kalau misalkan ada yang gitu, nyolong nih ya, nyolong motor, ya nyolong motor. Dapetin nama RT. Set. Kamu anak siapa? Saya polisi ini ya. Jangan. Ya udah, kalau gitu saya nikahin dengan anak saya. Wah, saya duluan. Ternyata tuan tersebut ingin apa? Menikahkan Sabit itu kepada anaknya. Wahai tuan pemuda, anak saya ini adalah seorang buta.
Waduh, nih yang tadinya mau nikahin udah seneng banget, kata si tuanya buta. Aduh, wah, ini nih agak mengkerut. Kemudian anak saya ini lumpuh, wah makin parah. Selain lumpuh, selain buta, kemudian dia bisu, wah makin parah lagi, makin parah. Selain itu juga tuli, komplit udah buta, kemudian gak bisa ngomong, kemudian tuli, lumpuh lagi. Kira-kira Pak RT mau nggak? Nih, karena Sabit ini orangnya emang juhud, ya. Dia minta keikhlasannya kepada Tuhan tersebut, biarin ikhlas. Baik Tuhan, saya ridho, saya ikhlas, karena saya menginginkan keikhlasan dari Engkau wahai Tuhan. Akhirnya apa? Setelah itu diakadkan keesokan harinya, akad kobil tuh. Nah akhirnya malam-malam kan gak ditauin. Kalau sekarang kan beda. Kalau misalkan nikah itu kan udah dirampetin ya, antara laki-laki dengan perempuan udah direndengin. Kalau sekarang mah. Kalau zaman dulu enggak. Orangnya di mana? Yang penting akadnya siapa? Walinya. Siapa? Kalau enggak ayahnya atau pamannya, kakaknya yang jadi walinya, ya. Nah, Sabit ini diwaliin langsung oleh siapa? Oleh tuan tersebut, pemilik kebun. Setelah akad, malamnya akhirnya masuk ke dalam kamar, ke dalam rumah. Assalamualaikum. Ada yang jawab, Waalaikumsalam. Sekelebatan, set. Ternyata ada rambut yang panjang, berurai. Kemudian wajahnya sangat cantik banget, putih bersih, eplok cendol, geboy. Pokoknya semuanya ada di situ. Ternyata apa? Ternyata ketika ditanya, wahai perempuan, engkau siapa? Saya anaknya tuan pemilik kebun tersebut. Oh iya, enggak, kata ayah itu katanya dia punya anak tapi buta, kemudian tuli, lumpuh juga, dan bisu. Wahai pemuda, benarlah yang dikatakan ayah saya. Saya adalah bisu karena saya tidak pernah berbicara yang tidak baik. Saya tidak pernah mendengarkan, saya tuli karena saya tidak pernah mendengarkan gibah ataupun apapun. Saya tidak adalah buta karena saya tidak pernah melihat kemaksiatan. Dan saya lumpuh karena saya tidak pernah berjalan kepada kemaksiatan. Oh, subhanallah. Tuh udah dapat apa? Dapat anaknya cantik, eplop, cendol, ya boy meri. Tuh, dan akhirnya setelah menikah dan dikaruniai anak seorang putra yang sangat cerdas. Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Abu Hanifah. Tuh, seorang ulama besar. Abu Hanifah ini adalah seorang ulama besar. Itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sampai jam berapa nih? Udah? Belum? Lanjut. Sedikit lagi ya. Ketika baginda Rasulullah SAW setelah menikah, kemudian di usia 40 tahun, baginda Rasulullah SAW mendapatkan kebiasaannya, ia apa? Untuk menjauhi dari orang-orang jahiliyah. Karena di kota Mekah itu orangnya jahiliyah, bukan jahilah karena pemikirannya, bukan, karena jahiliyah terhadap ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Beliau istilahnya menyendiri. Kemana? Ke Gua Hira.
Di Gua Hiro ini akhirnya setelah di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, didekap, Iqra, ana ma biqari, saya tidak bisa baca. Iqra, ana biqari, saya tidak bisa baca. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah sekolah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kan sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, ya, dan pastinya apa? Bisa baca. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu al-ummi. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Ummi, ya, Ummi. Ummi itu apa? Karena baginda Rasulullah SAW yang membimbingnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah yang pertama ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah sekian lama, akhirnya kok ini nggak ada yang datang. Ada perkiraan di dalam hati. Mungkin setan. Mungkin jin. Akhirnya ada gemericik suara. Jadi kalau misalkan wahyu itu ada bisa berupa mimpi, ada bisa berupa suara, ada bisa berupa langsung berwujud. Itu wahyu. Ada beberapa yang wahyu langsung bisa disampaikan kepada baginda Rasul. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sekian lamanya akhirnya mendapati wahyu yang kedua. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Hei, bangun. Disitulah baru ada perintah untuk membawa sebuah risalah. Akhirnya baginda Rasulullah SAW setelah mendapatkan risalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mulai dari siapa? Kerabatnya. Mulai dari awal istrinya. Yang pertama kali yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Khadijah, kemudian siapa? Mus'ab, kemudian Abu Bakar, kemudian siapa lagi dari kalangan anak muda, Ali bin Abi Thalib, kemudian Sumayyah dan lain sebagainya. Bahkan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak dari negeri Habasah. Tahu Habasah dari mana? Dari Ethiopia. Dari Ethiopia. Ya, dari Ethiopia. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak yang selalu disiksa oleh siapa? Oleh majikannya yang bernama Umayyah. Disiksa sampai sejadi-jadi, bahkan diseret keliling kota Mekah oleh Umayyah tersebut. Merasa prihatin, akhirnya siapa? Sahabat baginda Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, memerdekakan terhadap Bilal bin Rabah tersebut. Wahai Umayyah, berapa engkau bayar? Mau jual? Saya bayar. Akhirnya diberikan 2 kali lipat. Biasa ibu, katanya spray udah ini. Spray udah disiapin katanya bu. Jadi jangan terlalu lama-lama katanya. Ya baik. Masih. Ya, bentar Mi, bentar. Ya udah disiapin. Tadi udah ngegelar katanya. Bi jangan lama-lama. Iya. Habis dadakan. Namanya orang dadakan. Ya kayak tahu bulat gitu. Tahu bulat enak. Lah kalau kayak gini disuruh ngomong dadakan, lah gempar-gempor. Baik, sedikit lagi aja sampai jam 12. Ibu sanggup ibu? Sampai jam 12 sanggup? Sanggup? Sayanya yang nggak sanggup. Gempor atau Baik.
sedikit aja lagi. Biar nanti diundang lagi, ya. Biar diundang lagi. Nanti kalau misalkan udah cacap semuanya, udah nggak usah diundang. Kalau misalkan ada yang masih dibicarakan, pasti diundang lagi. Nah, ketika baginda Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan risalah yang kedua, ya, yaitu untuk menyebarkan risalah tersebut, akhirnya secara sembunyi-sembunyi. Berapa tahun? Lama banget. Di rumahnya siapa? Arkom bin Abil Arkom. Siapa? Arkom bin Abil Arkom. Ya, jadi kalau misalkan ini sejarah harus tahu, ya, harus tahu. Biar nanti kalau nanti sudah pulang ke rumah dapat sejarah, ya, dapat sejarah. Nah, dari Arkom bin Abil Arkom ini akhirnya menyebar semua. Baru ada turun wahyu, fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berdakwah secara terang-terangan. Ah, baru mulai nih. Mulai Abu Lahab adalah orang pertama yang gembira dari kalangan kaum kafir atas kelahirannya baginda Rasul. Tapi dia adalah orang pertama yang membenci terhadap baginda Rasul. Kenapa pertama kali yang senang? Karena pada saat itu ada yang bernama budaknya. Budaknya itu meletekkan Nabi Muhammad. Senang banget Abu Lahab. Namanya siapa? Ada yang tahu? Siapa? Suwaibah. Pintar. Sini nak. Sini. Nak. Sini pintar. Sini. Suwaibah. Ini anaknya Rahman bukan? Oh, pantas. Anak murid saya Bu, Pak. Pantesan nyampe. Langsung. Oh iya, langsung ngonek. Baik. Udah nyampe mana ini? Suwaibah. Nah, Suwaibah ini memberikan asik terhadap Nabi Muhammad. Saking senangnya Abu Lahab ini, akhirnya apa? Akhirnya memerdekakan Suwaibah. Dimerdekakan Suwaibah. Oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Dan pertama kali yang membenci terhadap baginda Rasul adalah Abu Lahab. Nih, nanti ada lagi kisahnya Abu Lahab untuk apa? Mengumpulkan teman-temannya. Ayo Muhammad, kamu ngomong. Nah, nanti episode berikutnya. Ya, karena udah dasar-dasar si Umi, nanti insya Allah kalau misalkan diundang lagi, nanti akan diteruskan. Ya, diteruskan kembali. Karena udah jam 11 ya. Ini lanjut apa enggak ini? Kalau saya mah tergantung jamaah. Ya, cuman karena memang udah dibatasin, Pak Ustadz kata panitia batasinya sampai jam 10:30. Oke, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting ikan pitik dimakan tikus. Kalau ada yang di plastik nanti dibungkus. Ya, siapin aja. Kalau tadi mah bapak-bapak, ibu-ibu, ayo nggak kerenyem. Saya baru datang langsung suruh ke sini, Bu. Boro-boro minum. Susu aja masih belum diminum nih. Subhanallah. Nih, jadi pada saat itu ya, nantilah kita lanjut kembali ya. Biar nanti saya diundang lagi gitu. Akhirnya saya karena kecapean, boleh minum ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis. Manis banget. Baik, saya tutup aja dengan pantun ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Udah aja ya, udah ya. Baik.
Terima kasih. Nanti insya Allah saya teruskan kembali lah. Biar berurutan. Karena tadi mah emang dadakan. Udah kayak tahu bulat lah pokoknya mah. Oh Ustaz, saya minta tolong, minta untuk isi. Ya udah insya Allah. Baik, terima kasih. Tuh, suruh doa lagi. Berarti amplopnya nambah. Namanya borongan. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Saya bercanda aja, bercanda Pak. Bercanda Pak, bercanda. Jangan diajak, jangan dianggap bercanda. Berarti serius satu. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yafi'u min kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdil biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min sayiat wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuban ma'sul min jamil harifil hayati wa badal mawad. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa fahma nabiyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikata muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluasnya. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.